Impact Kids. Halo, selamat pagi adik-adik sahabat Impact Kids. Selamat datang, selamat menyaksikan Impact Kids pada pagi hari ini. Kiranya pada pagi hari ini kita tetap sehat dan tetap bersuka cita. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, Kak Sefri mau ajak kita berdoa bersama-sama supaya kita dipimpin oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami, sukacita kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang memimpin kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini, firman Tuhan, Kak Sefri beri judul kepada kita, Yesus mati berkorban bagiku. Nah adik-adik, ayat Alkitab kita pada pagi hari ini dari Kolose pasal yang ke-1 ayat 21 sampai ke-22. Kak Sefri akan baca kepada kita, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Adik-adik, Kak Sefri mau mengajak kita untuk mengingat tentang seorang jenderal Syamilah, seorang pemimpin pada saat itu, di mana waktu itu dia memimpin rakyat yang mendukungnya, yang tidak suka dengan seorang pemimpin mereka yang diktator pada saat itu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpindah-pindah di tempat-tempat lain, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dan mereka harus menyediakan banyak persediaan makanan. Namun pada suatu hari di mana ketika mereka harus terus berpindah tempat dan persediaan makanan sudah semakin sedikit, akhirnya mereka mulai menghemat makanan yang harus mereka makan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata karena kondisi yang terjadi, kekurangan makanan, ada yang mencuri bahan makanan. Dan pada saat seorang pegawai memberitahukan kepada Jenderal Syamilah sangat marah dan dia geram, dan akhirnya mengeluarkan sebuah peraturan bahwa barang siapa yang mencuri akan dikenakan hukuman, yaitu dicambuk sebanyak 50 kali dan bahkan akan dipermalukan di hadapan orang banyak. Nah adik-adik, 1 minggu sudah berlalu, 2 minggu, 3 minggu, tidak ada orang yang berani mencuri. Tetapi pada minggu keempat, ada orang yang berani untuk mencuri. Dan pada saat itu, pegawai Jenderal Syamilah ini melaporkan lagi kepada sang jenderal bahwa ada yang mencuri bahan makanan, dan jenderal langsung mengatakan bahwa orang itu di hadapanku, tangkap dia. Dan ketika para pegawai itu menangkap seorang pencuri itu, dan ternyata ketika dilihat, dia adalah ibu Jenderal Syamilah sendiri. Ketika Syamilah melihat bahwa ibunya adalah pelaku pencuri itu, dia bingung harus melakukan apa. Dan dia harus mengikuti apa peraturan yang sudah dia berikan untuk menghukum siapapun yang mencuri. Dia mulai dilema apa yang harus dia lakukan.
Dia berpikir bahwa kalau dia menghukum ibunya dengan 50 cambukan, pasti orang-orang mengatakan bahwa dia tidak memiliki kasih, dia tidak memiliki balas budi, dia tidak mengasihi ibunya yang sejak dari kecil menjaga merawat dia. Dan sebagian orang pasti tidak akan mendukungnya. Namun di sisi lain dia juga dilema bahwa kalau saya tidak menghukum ibu saya, orang-orang akan berkata bahwa saya bukan seorang pemimpin yang adil. Kemudian adik-adik keesokan paginya, hukuman pun harus dijalankan ketika para algojo mau mencambuk ibu sang jenderal. Kemudian Syamila mengatakan, "Stop! Berhenti!" Apa yang dilakukan Syamila? Syamila datang menghampiri ibunya, dia memeluk ibunya, dia melepaskan pakaiannya, dan dia menggantikan ibunya. Dan dia menyuruh para algojonya untuk mencambuk dirinya. Dan akhirnya, yang dicambuk adalah sang jenderal Syamila. Dia rela berkorban untuk ibunya. Dia menunjukkan kasih dan dia juga menunjukkan keadilan. Demikian halnya juga adik-adik seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela disalib untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang sebenarnya dihukum, kita yang sudah berbuat dosa, tetapi Tuhan Yesus yang menanggungnya di atas kayu salib. Seperti dikatakan di ayat yang ke-22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya, menunjukkan bahwa dia mengasihi kita. Dia membuktikannya dengan dia rela mati di atas kayu salib. Adik-adik, apakah kita sudah percaya benar-benar kepada Tuhan Yesus? Apakah kita sudah setia kepada Tuhan Yesus? Apakah kita sudah berkorban seperti Tuhan Yesus berkorban untuk kita? Mungkin kita tidak harus berkorban seperti Tuhan Yesus yang disalib, tapi apakah kita mau mengorbankan waktu kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, mau mengorbankan waktu kita untuk menolong orang lain yang sedang kesusahan? Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, berkorban untuk kita. Bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan Yesus? Yuk, kita mau jawab dalam hati kita masing-masing. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Dan kalau kita masih belum mengasihi Tuhan Yesus, kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, sehingga kita bisa percaya akan Tuhan Yesus, dan kita mau mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kiranya kami boleh mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.